Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahman Nur Aulia dengan NIM 21301037 dari Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Kediri. Saya di sini akan mempresentasikan tentang pemikiran tokoh Al-Biruni tentang empirisme. Yang mana presentasi saya untuk memenuhi tugas mata kuliah Filsafat Ilmu kelas D dengan dosen pengampu yaitu Ibu Nur Mahmudah SUD MPhil. Langsung saja ke poin A, biografi Al-Biruni. Al-Biruni dengan nama lengkap Abu Rayhan Al-Biruni atau dikenal dengan Al-Biruni, seorang ilmuwan Islam pencetus teori bumi itu bulat sebelum Kopernikus. Beliau lahir di kota Hawaz, sekarang Uzbekistan pada tanggal 5 Maret tahun 973 Masehi. Dan beliau wafat di kota Khasna yang sekarang Afghanistan pada tanggal 13 Desember tahun 1048 Masehi. Al-Biruni ahli dalam berbagai ilmu pengetahuan seperti matematika, fisika, sejarah, kemudian farmasi, obat-obatan, dan lain-lain. Salah satu sumbangsih beliau untuk ilmu pengetahuan adalah beliau menegaskan bahwa bumi itu berbentuk bulat. Disebutkan bahwa beliau telah berjasa menuliskan risalah tentang Plansipper dan Al-Milali Shape atau bola dunia. Dan Al-Biruni memiliki segudang prestasi sejak usia sebelum balik dan juga beliau memiliki banyak karya. B. Pemikiran Al-Biruni tentang empirisme. Cabang filsafat yang mempelajari tentang ilmu pengetahuan yaitu filsafat ilmu. Menurut tokoh yang bernama Jun S., beliau menjelaskan bahwa ilmu merupakan bagian dari epistemologi atau filsafat pengetahuan yang secara spesifik mengkaji hakikat ilmu atau pengetahuan ilmiah. Tujuan analisis mengenai ilmu yang secara spesifik. Tujuan analisis mengenai ilmu pengetahuan dengan cara bagaimana pengetahuan itu diperoleh. Jadi, filsafat ilmu adalah salah satu cabang filsafat yang mempelajari dan mempertanyakan secara sistematis mengenai hakikat pengetahuan ilmu yang berhubungan dalam masalah-masalah filosofis dan fundamental yang terdapat pada ilmu untuk mencapai pengetahuan yang ilmiah. Di dalam filsafat ilmu terdapat aliran, yaitu salah satunya adalah aliran empirisme. Empiris berasal dari bahasa Yunani yaitu empirin, yang berarti coba-coba atau pengalaman. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, empiris ini didefinisikan dengan berdasarkan pengalaman. Artinya, yaitu ilmu pengetahuan yang diperoleh dari suatu penemuan, percobaan, pengalaman, dan juga pengamatan yang telah dilakukan. Sedangkan pengertian empiris menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah teori yang mengatakan bahwa semua pengetahuan didapat dengan pengalaman. Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa empirisme adalah salah satu aliran dalam filsafat ilmu yang teorinya memperoleh pengetahuan berdasarkan pada percobaan atau pengalaman, suatu penemuan, serta pengamatan yang telah dilakukan oleh manusia menggunakan indera. Penganut empirisme berpandangan bahwa pengalaman merupakan sumber pengetahuan yang jelas-jelas mendahului rasio. Tanpa pengalaman, rasio tidak memiliki kemampuan untuk memberikan gambaran tertentu. Kalaupun menggambarkan sedemikian rupa, maka pengalaman hanyalah khayalan belaka. Banyak ilmuwan muslim yang menganut aliran empirisme. Salah satu ilmuwan muslim yang menganut paham empirisme yaitu Al-Biruni. Menurut pemikiran Al-Biruni, pengetahuan tidak mungkin didapat melalui pemikiran rasional belaka sebagaimana yang dianut oleh aliran peripatetik. Namun, pengetahuan dapat didapatkan melalui pengalaman, eksperimen, dan lain-lain.
Al-Biruni menerima setiap kebenaran yang datang dari berbagai sumber dan saliran seperti otoritas, akal atau rasional dan logis, indra, deria, atau empiris. Louis Hickson mengatakan bahwa sumber pengetahuan manusia ada 5 macam. Salah satunya yaitu empiris yang melahirkan aliran empirisme. Empirisme adalah suatu aliran dalam filsafat yang mengatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengamatan manusia. Seorang empiris biasanya berpendapat bahwa kita dapat memperoleh pengetahuan melalui pengalaman. Dengan begitu, dapat dibedakan 2 macam unsur. Pertama yaitu unsur mengetahui, dan yang kedua yaitu unsur yang diketahui. C. Filsafat Sains Al-Biruni. Empirisme menurut Al-Biruni adalah pengetahuan tidak mungkin didapat melalui pemikiran rasional belaka sebagaimana yang dianut oleh teori paritatif. Namun, pengetahuan diperoleh melalui pengalaman, eksperimen, dan lain-lain. Ilmuwan Islam besar yang banyak sekali menggunakan eksperimen-eksperimen dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, salah satunya yaitu Al-Biruni. Al-Biruni juga tokoh filsafat ilmu sains yang hidup sebelum Galileo Galilei. Penganut aliran empirisme yang banyak melakukan eksperimen-eksperimen dalam berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Dalam pandangan Al-Biruni, sains adalah kegiatan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan saintifik yang berkaitan erat dengan perintah agama, yaitu seperti contohnya penentuan arah kiblat dan lain-lain, dan tidak bertentangan dengan agama atau astrologi ditolak. Dan juga untuk menyelesaikan permasalahan dan keperluan masyarakat. Tujuan utama Al-Biruni mempelajari sains adalah untuk memperoleh ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengambil ibrah atau pelajaran. Dalam bukunya yang berjudul The Socialist Treatise on Shadows, di halaman kedua yang berbunyi, dan untuk diriku aku berusaha untuk mendekati keridhoannya dan untuk senantiasa memelihara karunia-Nya. Al-Biruni orangnya sangat religius, sehingga meskipun mengandalkan matematika dan observasi dalam kegiatan saintifiknya, tetapi beliau tetap memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya di dalam karyanya yang berjudul Tahdid Nihayat Al-Amakin Litasis, halaman 62, yang intinya bahwa Al-Biruni memohon kepada Allah untuk menetapi kebenaran, pertolongan menemukan kebenaran, meminta dimudahkan untuk menempuhnya. Sesungguhnya Allah Maha Berkuasa, sebaik-baik maulah dan sebaik-baik penolong. Perolehan pengetahuan menurut aliran empirisme dengan melakukan pengamatan, eksperimen, dan pengalaman. Pada abad 11 yang lalu, Al-Biruni dalam penemuannya bahwa bumi itu bulat, bagaimana menentukan bumi itu bulat, bahkan mengukur diameter bumi, dan juga menemukan jari-jari bumi. Dia cukup bermodalkan alat derajat bintang yang disebut dengan astrolabe, gunung randana yang tinggi dengan pemandangan horizon yang rata sempurna, dan rumus trigonometri. Nah, dari situlah bentuk-bentuk dari penerapan beliau di dalam aliran empirisme. Kemudian, bagaimana beliau melakukan eksperimen-eksperimen tersebut dan bagaimanakah hasilnya? Mari kita bahas. Dalam pengamatan fenomena alam, Al-Biruni juga melakukan penggabungan eksperimen dan matematika, seperti dalam penemuan radius bumi dengan menggunakan astrolabe, dalam mengukur sudut gunung dan horizon dengan menggunakan trigonometri, mempertemukan aljabar dengan trigonometri, sehingga Al-Biruni dapat mengukur jari-jari bumi. Al-Biruni menghitung tinggi gunung dengan mengambil posisi titik A dan mengukur sudutnya
menggunakan astrolat. Kemudian Al-Biruni berjalan menuju gunung kedua untuk mengukur pada sudut B, sehingga jarak kedua titik tersebut dapat diukur dan ketinggian gunung dapat diketahui menggunakan perhitungan trigonometri, maka menghasilkan rumus trigonometri. Kemudian Al-Biruni menggabungkan nilai tinggi gunung dengan sudut D dan menghasilkan nilai jari-jari bumi dengan rumus trigonometri. Kemudian Al-Biruni menggabungkan nilai tinggi gunung dengan sudut D dan menghasilkan nilai jari-jari bumi dengan rumus trigonometri. Al-Biruni pun mengatakan jari-jari bumi adalah 6.335,725 km. Jika jari-jari bumi sudah ditemukan, maka sangat mudah untuk menghitung keliling bumi dengan menggunakan rumus keliling lingkaran. Dan hasil akhir dari keliling bumi adalah 40.075 km. Sebelum eksperimen ini dilakukan Al-Biruni untuk mengetahui berapakah keliling bumi, maka konon pada zaman dahulu menghitung pengukuran keliling bumi dengan pengamatan matahari dari dua tempat yang berbeda. Karena ia ingin menghindari perjalanan di gurun pasir yang panas dan berdebu, akhirnya Al-Biruni melakukan eksperimen ini untuk menentukan berapakah keliling bumi. Tercatat dalam World Geodetic System bahwa keliling bumi adalah 40.075,071 km. Artinya perhitungan Al-Biruni akurat dan hanya berbeda di desimal yang artinya meleset 1%. Uniknya lagi, saat keliling bumi dihitung secara melintang dengan poros utara-selatan, maka hasilnya adalah 40.007,86 km. Ada selisih 67,211 km. Artinya bumi agak lonjong sedikit, namun hal ini tidak ada kentara dilihat mata. Al-Biruni juga meyakini bahwa bumi itu bulat, berputar pada porosnya sehari sekali, dan beredar mengelilingi matahari setahun sekali. Hal ini bertentangan dengan pendapat umum saat ini, namun diyakini Al-Biruni paling dekat dengan data-data empiris. Sekian dari presentasi saya. Kesimpulannya adalah empirisme menurut Al-Biruni yaitu pengetahuan tidak mungkin didapat melalui pemikiran rasional belaka yang dianut oleh peripatetik, namun pengetahuan diperoleh melalui pengalaman, eksperimen, dan lain-lain. Al-Biruni dengan nama lengkap yaitu Abu Rayhan Al-Biruni. Dalam filsafat sainsnya, pandangan beliau mengenai sains adalah kegiatan untuk menyelesaikan permasalahan saintifik yang berkaitan erat dengan perintah agama dan tidak bertentangan dengan agama, serta untuk memecahkan permasalahan dan keperluan masyarakat. Beliau mempelajari sains ini hanya semata-mata untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perolehan pengetahuan menurut aliran empirisme dengan melakukan pengamatan, eksperimen, dan pengalaman. Kemudian pada abad 11 yang lalu, beliau melakukan eksperimen untuk menentukan bumi itu bulat, keliling bumi, jari-jari bumi, dan lain sebagainya menggunakan rumus trigonometri. Saya menyadari bahwa materi yang saya sampaikan tadi masih jauh dari kata sempurna dan memiliki banyak kekurangannya. Maka dari itu, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.